Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Arta Sekuritas Indonesia. IHSG ditutup menguat ke level 6.100. Untuk membahas prospek IHSG dan rekomendasi saham, kita telah bersama dengan Dennis Christopher Jordan, analis Arta Sekuritas. Mas Dennis, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan akhirnya tembus level 6.100. Hari ini bergerak nampaknya di zona hijau, begitu tidak ada pergerakan menuju ke level di zona merah. Seperti apa analisis dari Anda terkait dengan perdagangan hari ini? Sektor atau sentimen apa kemudian yang mempengaruhi pergerakan indeks menuju ke level 6.100? Ya, kalau yang saya lihat sih sebenarnya faktor utamanya ini masih dari kasus COVID ya, di mana kasus COVID setelah PPKM berjalan kurang lebih 2 bulan ini, kasus COVID penurunannya sudah sangat signifikan. Kemarin saja tercatat hanya sekitar 3 ribuan kasus ya dalam satu hari, di mana sebelumnya mencapai 30 ribu bahkan 40 ribu ya. Saya rasa juga ini salah satu dampak dari vaksinasi ya, di mana warga Jakarta terakhir saya baca vaksinasi sudah mencapai 90% dari masyarakat sudah mendapatkan. Jadi ini kan membentuk salah satu herd immunity juga di masyarakat. Nah, otomatis nanti ke depan juga investor lebih optimis bahwa perekonomian bisa lebih pulih ya, terutama menjelang akhir tahun 2021 ini. Pergerakan IHSG sendiri sampai dengan akhir pekan kira-kira akan seperti apa nih Mas Denis? Apakah mungkin akan terbatas pergerakannya atau mungkin mampu bertahan atau mungkin di atas level 6.100? Ya, kalau saya lihat gini, secara teknikal itu memang masih ada potensi penguatan ya. Dari candlestick kita lihat dia membentuk higher high dan higher low, dibarengi juga, namun di sini ada penurunan volume ya. Artinya meskipun ada potensi penguatan, saya rasa ini penguatannya tidak akan bertahan terlalu lama ya, atau cenderung terbatas ya rentang penguatannya. Karena apa? Meskipun tadi saya sempat sebut juga beberapa sentimen yang mendorong penguatan hari ini, kita perlu waspada juga karena sentimen global saat ini masih dibayangi kekhawatiran karena The Fed ini akan melakukan tapering ya dalam waktu dekat. Oke, dampaknya itu masih menahan kemudian pergerakan atau laju indeks harga saham gabungan. Kemudian Mas Denis, ada kabar gembira untuk pecinta bioskop karena bioskop nanti akan dibuka kapasitasnya 50%. Seperti apa kemudian ini mempengaruhi pergerakan saham emiten bioskop? Ya, kalau kita bicara secara operasional ya, tentu saya yakin secara operasional emiten-emiten ini nanti kinerjanya akan membaik. Yang jadi masalah adalah saham-saham yang melantai di bursa saham, terutama yang bisnisnya adalah bioskop, ini likuiditas sahamnya kurang baik. Jadi investor kurang melirik sektor-sektor ini ya, karena ada resiko tersendiri bahwa ketika investor masuk ke saham ini, nanti mereka akan susah untuk menjual saham tersebut gitu. Jadi saya rasa untuk investor, jika melirik saham ini saya rasa hold dulu ya. Jadi rekomendasi Anda untuk jangka pendek hingga menengah seperti apa, Mas Denis, terkait dengan saham emiten bioskop ini? Saya rasa lebih cocok wait and see saja sih untuk sektor ini ya. Jadi meskipun kinerja memang bisa membaik, cuma resikonya ada di mekanisme pasar ya saat kita menjual beli saham ini. Oke, artinya harus wait and see terlebih dahulu. Kemudian Mas Denis, Ya. terkait dengan pergerakan atau mungkin rekomendasi untuk saham logistik dari Anda seperti apa, Mas Denis, akan pergerakannya? Ya, logistik ini salah satu sektor yang bisa dibilang menjadi unggulan ketika sejak awal pandemi ya. Karena apa? Karena sejak awal pandemi ini penjualan jual beli masyarakat ya hampir seluruhnya beralih menjadi penjualan online ya di marketplace. Dan ini tentu saja mendorong saham-saham di sektor logistik. Dan untuk sektor ini saya masih menjagokan saham ASA ya, yang kalau kita lihat secara teknikal saat ini juga masih ada potensi penguatan dalam jangka pendek. Artinya proyeksinya masih bagus ya, Mas Denis, untuk beberapa Ya, saat ke masih depan. bisa menguat. Oke. Bagaimana dengan prospek dan juga rekomendasi saham yang masuk dalam LQ45, Mas Denis? Dan juga kolaborasi dengan adanya kebijakan PPKM yang kemudian masih berlanjut saat ini dan juga masih ada sentimen-sentimen lain yang kemudian menahan pergerakan laju indeks harga saham gabungan. Ya, kalau kita bicara indeks LQ45 ini adalah indeks yang menjadi unggulan ya, saham-sahamnya rata-rata juga bisa dibilang blue chip gitu ya, kalau masyarakat menyebutnya blue chip. Secara fundamental memang sangat kuat ya saham-saham sektor ini, terutama jika kita berekspektasi ekonomi akan segera pulih di akhir kuartal ketiga ini. Dan
di akhir tahun 2021 ya. Di sisi lain kita lihat konglomerasi ini juga menjadi salah satu unggulan di mana jika saya mengambil contoh Astra ya, Astra Internasional yang menjadi salah satu perusahaan konglomerasi bisa saya bilang terbaik ya. Tidak hanya didorong oleh recovery dari PPKM juga yang saat ini sudah melonggar ya dibandingkan dengan bulan-bulan lalu. Tapi juga dari awal tahun kemarin di kuartal 1 kan mereka sudah mendapatkan juga relaksasi pajak ya. Contohnya relaksasi PPNBM sehingga juga mendorong penjualan mobil mereka kan. Bahkan hingga Agustus ini penjualan mobil Astra itu sudah jauh melebihi pencapaian full year 2020. Artinya apa? Artinya dari bisnis mobilnya saja sudah jauh lebih baik. Ditambah lagi dengan pelonggaran PPKM, artinya sektor-sektor lainnya yang dimiliki, bisnis-bisnis lain yang dimiliki Astra ini akan bangkit gitu ya. Sehingga otomatis nanti di akhir tahun kinerjanya akan sangat membaik dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, terlebih juga saham-saham yang masuk dalam LQ45. Kemudian Mas Denis, kalau berbicara soal neraca dagang, kira-kira ekspektasi pasar akan seperti apa? Kemudian apa pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan juga akan seperti apa? Ya, yang pasti gini, kalau kita bicara neraca perdagangan, ini kan neraca perdagangan itu salah satu komponen utama dari GDP ya. Di mana kita tahu di tahun ini, terutama di akhir kuartal kedua kemarin dan di awal kuartal ketiga, semenjak dijalankannya PPKM, ini kan otomatis konsumsi masyarakat itu kembali turun. Nah, kita berharap dari jual beli impor ekspor ini, neraca perdagangan ini bisa surplus kembali. Supaya apa? Supaya GDP kita di kuartal 3 ini bisa tetap tinggi. Artinya pertumbuhan ekonomi ini sepanjang tahun juga bisa terlihat gitu ya pemulihannya. Jadi tidak hanya dari konsumsi saja, tapi juga dari ekspor impor ini sangat berpengaruh. Oke, kita harapkan demikian adanya pertumbuhan di sektor-sektor tersebut. Kemudian terakhir Mas Denis, bagaimana kira-kira pergerakan indeks kita pada besok hari spesifik, kemudian juga rekomendasi dari Anda? Ya, kalau saya lihat seperti tadi ya, memang ada beberapa faktor yang cukup menjadi penghambat seperti tadi tapering, tapi saya masih optimis ya. Besok masih bisa menguat meskipun cukup terbatas, support resisten di sekitar 6.090 sampai dengan 6.160, dan ada beberapa saham yang saya lihat cukup menarik ya dan bisa diperhatikan bagi investor. Contoh dari sektor farmasi, Kalbe Farma masih cukup menarik, kemudian sektor telekomunikasi ada TOWR, kemudian sektor broadcasting ada SCMA, konstruksi Wika dan PPRE juga cukup menarik. Kemudian real estate ada Pewon, Asri, dan LPKR. Dan sektor baja ada Krakatau Steel. Oke, artinya indeks harga saham gabungan diprediksi besok masih menguat, namun arahnya mungkin masih cukup terbatas. Terima kasih, Denis Christopher Jordan, analis Arta Sekuritas, sudah bergabung bersama kami di Closing Market.